أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bu, siap pengajian? Bu, siap? Pak, siap pengajian? Siap? Namun siap biasanya nggak jawab salamnya udah tegas, rosak tuh. Ya Masya Allah, Tuhan kebunkan kekuatan. Siap diulang Bu? Siap diulang Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kedondong, saha-saha jalma nu teu ngajawab salam pastina jadi gerandong. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarram wal muhtaramun wal mu'azzam, wabil khusus kepada para kasepuhan, tokoh masyarakat, para kiai, para hujjaz, asatid wal asatidah, wabil khusus kepada abaina kasepuhan kita semua, Abah Mahmud. Kita doakan yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin. Diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan yang termulia dan saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fatah beserta jajarannya, para aparatur pemerintah, baik dari ketua pemudanya, RT, RW, camat, lurah, sampai ke para penjabatnya, yang mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau senantiasa dibukakan hati hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Terkhusus dan terutama kepada para pemuda, segenap panitia, yang mudah-mudahan lelahnya, letihnya, capeknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi salah satu bayan bukti yang nyata nanti di akhirat kelak, yang mudah-mudahan mengandung salah satu unsur syafaatnya baginda Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pembina pimpinan Majlis Surya Al-Fatah,
wabil khusus kakanda akhirul kiram Ustadzana al-Ustadzifan, kakanda kita kepada Ayayan dan kepada segenap keluarga besar Surya Al-Fatah, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan salah satu kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram, kepada para hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang mudah-mudahan duduknya kita pada malam ini menjadi salah satu bukti nyata dibukakannya pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal jabarut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal a'la'i wal kibriyai wal jabarut wal jalal wal jamal wal kamal wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadir rahmah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال أيضا:
faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu fil hadis syafaati li ahli al-kubara min ummati wa qala aydan innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa qala aydan laulaka ma khalaqtu akhlaq. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kita, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki hidup kepada seluruh hamba-Nya dan juga menghendaki mati kepada siapa yang Ia kehendaki. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini mengizinkan kita, menghendaki kita, memberikan kesempatan kepada langkah-langkah kita semua untuk bisa menghadiri, untuk bisa mendatangi bulan yang mana kita merayakan bulan kekasihnya Allah, yang mana di antara bulan Syahrullah, di antara bulan Nabiullah, di antara bulan Ummatullah, kita mendatangi dan merayakan serta bergembira atas datang dan lahirnya Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membulat-balikan hati. Ada yang awal, ada yang akhir. Yang awalnya mukmin dan akhirnya kafir. Ada yang awalnya kafir dan yang akhirnya mukmin. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya. Siapa yang kehendaki dan siapa yang Allah kehendaki, ialah Allah yang memberikan rahman dan rahimnya Allah kepada setiap hati-hati kalbu insan. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini memandang kita dengan rahmatnya Allah, memandang kita dengan maghfirahnya Allah, memandang kita dengan syafaatnya Allah, memandang kita dengan bayarnya Allah, memandang kita dengan kerukannya Allah. Dan kita berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kita duduk sampai akhir, kita akan sampai ke rumah kita masing-masing. Kita berdoa dan mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Serta kedua kalinya tercurahkan kepada sosok pelipur duka besar, sosok pendekar tak gila gelar, sosok jawara tak gila nama, nabinya para syuhada, habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa rasulana wa maulana Muhammadin, kepada para keluarganya, kepada istri-istri tercintanya, kepada anak-anak tersayangnya, kepada para khulafatur rasyidin, sahabat empat terdekatnya, tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Dan yang mudah-mudahan kita diberikan dan diangkat kelak yaumul qiyamah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita sebelum memulai merayakan, menggembirakan, mendatangi, dan kita sebelum memulai mari senantiasa panjatkan isi kalbu-kalbu kita dengan belajar mencintai, dengan belajar merindui kekasihnya Allah Rasulullah, sang pemberi syafaat untuk seluruh makhluknya, sang pemberi syifa untuk seluruh hamba-Nya, sang pemberi furqan dan bayan di yaumul qiyamah kelak untuk seluruh makhluk-makhluknya. Kita isi, kita hadirkan Rasulullah, kita isi, kita panjatkan
dan kita getarkan Rasulullah bahwasanya hadir pada malam ini di tengah-tengah kita. Man azama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah wa man azama maulidi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang merayakan maulid Nabi kekasihnya Allah, faqad ahyal Islam, ketahuilah bahwa sesungguhnya ia telah menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pada saat ini, kita pada malam ini bersungguh-sungguh kita merayakan kekasihnya Allah atas datang Khalilullah, akan datang kekasihnya Allah. Kita panjatkan dan bersama-sama membaca di antara kitab berjanji Mahalul Qiyam dengan karangan Syekh Al-Marzuki. Kita hadirkan Rasulullah dalam hati kita, kita hadirkan Rasulullah dalam pikiran kita, yang mudah-mudahan kita semua tersambung hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Ya Habib salam alaika Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan kesempatan pada malam ini kita bisa bersama-sama Demak Sholawat Kampung Baru bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema mewujudkan keteladanan hidup serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mewujudkan keteladanan hidup. Mewujudkan keteladanan hidup Nabi Muhammad. Jadi acara Maulid Nabi bukan hanya digelar seremonial. Acara Maulid Nabi digelar bukan semata-mata untuk merayakan saja, tapi acara Maulid Nabi sesuai dengan tema ialah mewujudkan keteladanan hidup. Kalau kita ingin meneladani hidup Rasulullah, harus apa di antara sifat sidiknya Rasulullah. Kalau kita ingin meneladani hidupnya Rasulullah, kita harus tahu di antara sifat tablignya Rasulullah. Dan kalau kita ingin hidupnya meneladani hidupnya Rasulullah, kita harus tahu di antara sifat amanahnya Rasulullah. Dan kalau kita ingin hidup meneladani hidupnya Rasulullah, kita harus tahu di antara sifat fatonahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah mempunyai 4 sifat: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sidik, jujur. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi, sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi sudah dijuluki Al-Amin, orang yang jujur, orang yang menepati janji. Perkataan apa yang diucapkan oleh Nabi selalu sidik, jujur di dalam apa-apa yang ia katakan, jujur di dalam apa yang ia pandang, jujur di dalam apa yang ia dengar, jujur di antara apa yang ia beri, jujur di antara apa yang ia langkahkan, jujur di antara apa yang ia niatkan, jujur di antara apa yang ia ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dikatakan sidik karena kaum Quraisy meyakini bahwasanya Nabi tidak pernah berkhianat. Kalau kita dibandingkan dengan kita sebagai umatnya, banyak berdusta, banyak berbohong, banyak berkhianat, banyak hal-hal yang dikatakan dusta, hal-hal yang dikatakan bohong, hal-hal yang dikatakan khianat. Nabi tidak pernah membohongi dirinya, Nabi tidak pernah membohongi tetangganya, Nabi tidak pernah membohongi sahabatnya, Nabi tidak pernah membohongi Allah dan Rasulnya, Nabi tidak pernah membohongi di antara terhadap diri, kewajiban terhadap orang tuanya, diri terhadap ayahandanya, diri terhadap ibundanya, diri terhadap adik-adiknya, diri terhadap sahabat-sahabatnya. Kalau kita banyak berbohong terhadap diri, banyak berbohong dan dusta terhadap Allah, banyak berbohong dan dusta terhadap Rasulullah, banyak berbohong dan dusta terhadap tetangga, banyak berbohong dan dusta terhadap tetangga, banyak berbohong dan berdusta terhadap diri sendiri khususnya, dan banyak berbohong serta berdusta serta membiarkan serta menebarkan fitnah-fitnah di dalam lisan ini sesama muslim. Nabi dikatakan sidik, betul, karena Nabi adalah sosok seorang makhluk yang suci, karena memang pantas disucikan oleh Allah. Sosok seorang makhluk yang agung, karena memang pantas diagungkan oleh Allah. Sosok seorang makhluk yang mulia, karena memang pantas dimuliakan oleh Allah. Sosok seorang makhluk yang baik, sempurna budi pekertinya,
karena memang pantas dibaikkan dan disempurnakan akhlaknya oleh Allah Subhanahu. Nabi sebelum Allah ciptakan alam semesta, Nabi sebelum Allah ciptakan kita semua, Nabi sebelum Allah ciptakan bumi dan semuanya, itu terhadap Allah terlebih dahulu ciptakan bumi Sayyidina Muhammad. Jadi sidik, kita harus mengikuti sidik, taklid sidik jujurnya Nabi. Kita sering berbohong ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal. Kita sering membohongi diri, tidak jujur, sedangkan Allah mewajibkan lisan-lisan ini membacakan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi Quran berjalan, Nabi hati berjalan, Nabi pandangan berjalan, Nabi pendengaran Quran berjalan, Nabi di dalam hatinya akhlakul karimah kana kahulukil Quran. Ada sahabat Nabi berkata dan bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, terangkan kepadaku bagaimana akhlaknya Nabi. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana kahulukul Quran, kana kahulukil Quran. Karena kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Kita punya lisan tidak pernah menyempatkan membaca ayat suci Al-Quran, sedangkan Al-Quran akan menjadi salah satu penopang syafaat di alam kubur, di alam kebangkitan, di alam yaumul qiyamah, di alam mahsyar, di alam mizan, sampai ke jembatan Shiratal Mustaqimah. Jangan pernah salahkan Quran. Kalau syafaat Quran tidak pernah mendatangi diri kita di alam kubur, karena kita selama hidup di dalam dunia menjauhkan Al-Quran, sedangkan kita di dalam lahir, sedangkan kita ketika berada 4 bulan di kandungan ibunda kita tercinta, Allah bertanya, alastum bi rabbikum? Bala, amantu syahidna ilaika ya Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu dan patut kita jadikan introspeksi terhadap diri. Kita ini orang yang berlumuran dosa, kita ini orang yang berlumuran dengan maksiat. Maka hilangkan dosa dan maksiat itu dengan membaca lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau dalam sehari saja kita meninggalkan ayat suci Al-Quran, lisan tidak terbasahi, lisan tidak tergetarkan membaca ayat suci Al-Quran, karena fihil munafik, kita tergolong orang-orang yang munafik. Kita tergolong orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Kita tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan kita tergolong orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan sedangkan Al-Quran la raiba fihi, tidak terdapat keraguan di dalamnya. Untuk siapa? Hudal lil muttaqin. Nabi dikatakan siddiq karena apa-apa yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, ia sampaikan bukan untuk dirinya, ia tampilkan bukan untuk dirinya, tapi haqqul bil haqq, kebenaran, ad-dinu ala dinil Islam, din agama di dalam syariatul Islam. Sidiknya Nabi tidak pernah berbohong, sidiknya Nabi tidak pernah berdusta, sidiknya Nabi tidak pernah berkhianat, sidiknya Nabi tidak pernah sesekali Nabi mengatakan di dalam dirinya, di dalam lisannya, di dalam pengakuannya, tidak pernah ia ingin dimuliakan. Siapa yang memuliakan Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin meneladani hidup Rasulullah, teladani sidiknya Nabi. Dalam sehari kita 24 jam, dari bangun tidur sampai ingin tidur kembali,
sebelum tidur kita introspeksi diri, adakah dari lisan ini keluar menyakiti sesama muslim? Adakah dari lisan ini keluar menyakiti hati sesama muslim? Adakah dari lisan ini keluar memfitnah sesama muslim? Adakah dari lisan ini keluar menyakiti hati-hati orang tua, ayahanda dan ibunda kita khususnya? Sidiknya Nabi, Masya Allah, kalau diibaratkan lautan dijadikan tinta dan di antara seluruh pepohonan ini dijadikan pena, tidak akan pernah selesai menerangkan, menjelaskan sidik sifat-sifat jujurnya baginda Nabi Muhammad. Dan yang kedua, tablignya Nabi dalam sehari tidak menyampaikan kewajiban dirinya sesama untuk umatnya. Kita tablignya menyampaikan fitnah, kalau Nabi tablignya menyampaikan sesuatu, apa-apa yang disampaikan oleh Allah, apa-apa yang diberikan oleh Allah, ia sampaikan. Apa kata Nabi dan apa kata Nabi perlu kita renungi, bahwasanya Nabi dalam kesehariannya selalu menyampaikan kebenaran. Nabi selalu menyampaikan hak bil hak. Kita tidak pernah menyampaikan kebenaran dan kita menjauhi kebenaran. Kalau Nabi zaman dahulu ada yang mungkarat, ada yang dalalah, ada yang mukhalafat, ada yang sayyi'at, ada yang narkoba, ibarat kata zaman sekarang, ada yang maksiat, ada yang minuman keras, itu dibasmi oleh Nabi. Zaman sekarang kita mendiamkan kemaksiatan, tidak pernah menyampaikan bahwasanya mabukan itu haram. Tidak pernah kalau Nabi bahwasanya dirinya, jasadnya, jiwanya, raganya lillahi ta'ala, ia sudah dipersembahkan, ia sudah wakafkan untuk Allah, bahwasanya mati sudah di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi selalu menyampaikan kebenaran, hak bil hak. Kita yang pengikut Nabi kalau ingin meneladani hidup Nabi, maka harus berani mati. Berani mati, tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Baginda Nabi berani mati tak takut, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Baginda Nabi selalu arsal, selalu menyampaikan sesuatu kebenaran dari Allah kepada umat-umatnya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Kalau dulu baginda Nabi dikatakan pembohong dalam menyampaikan Al-Quran, kalau dulu baginda Nabi dikatakan pendusta dalam menyampaikan Al-Hadis, kalau Nabi zaman dahulu dikatakan penyihir, bahkan dukun, tukang tenun menyampaikan kebenaran. Kita kalau ada yang menyampaikan kebenaran, kalau ada yang menyampaikan hak bil hak, dikatakan tukang sihir, sama. Nabi pun tidak pernah pantang mundur. Kalau dulu Nabi berdakwah, dilempari kotoran unta, dilempari bebatuan, diludahi, Nabi menyampaikan al-arsal, menyampaikan syariatnya Allah, menyampaikan agamanya Allah. Itu dikatakan pembohong, pendusta, penyihir, tukang penunjuk. Itu Nabi sekelas Nabi. Apalagi kita yang hanya sebatas umatnya, pasti banyak dicemooh, pasti banyak dihina, pasti banyak dijauhkan, pasti. Tapi itu adalah janji Allah. Tapi itu adalah janji Allah. Qad aflahal mu'minun. Hei hamba-hambaku yang mukmin, hei hamba-hambaku yang beriman, aku telah berikan kepadamu, aku telah berikan kepadamu kebahagiaan. Apa di dalam surat At-Taubah ayat 111? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi hati-hati, telah membeli diri-diri orang-orang mukmin, baik dirinya, baik raganya, baik tenaganya, baik pikirannya, baik hartanya, bi anna lahumul jannah, bahwasanya Allah
telah menjanjikan surga untuk kita semua. Maka kalau kita pada saat ini kendor dalam melaksanakan taklidnya Rasulullah, maka jangan sesekali kita mengaku umatnya Nabi. Jangan sesekali kalau ada yang mabuk-mabukan kita tidak tegur, kita tidak ingati. Jangan sesekali kita menganggap diri ini umatnya Rasulullah. Kalau ada yang berbuat maksiat, lalu kita tonton, lalu kita perlihatkan. Kalau waktu lihat kita hanya sebatas lihat, tidak menegur, tidak mengingatkan. Jangan mengaku diri ini sebagai umatnya Nabi Muhammadin. Dan yang ketiga, di antara sidiknya Nabi, tablignya Nabi, kokonah. Baginda Nabi dikatakan orang, makhluk yang paling cerdas, manusia yang paling cerdik, manusia yang paling pintar, manusia yang paling ideal, Nabi Muhammad. Dikatakan kokonah, cerdas, karena ia cerdas dalam segala hal. Bidang peperangan, siapa yang memenangkan atas pertolongan Allah perang terbesar, perang Badar, kalau bukan taktik, kalau bukan ide cemerlangnya Rasulullah? Siapa? Nabi. Apa taktik dan cemerlangnya Rasulullah? Apa taktik dan cerdasnya Rasulullah sampai dikatakan pokoknya cerdas? Dikatakan cerdas. Coba bayangin 113 pasukan muslim membantai, memerangi musuh kaum Quraisy, memerangi kaum Quraisy kafirin 3.000. Ada yang bisa menang. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan Allah menangkan. Tidak akan pernah Allah menangkan. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Hei umat-umatku, hei umat-umatku, hei umat-umatku. Dan di antara kutipan, di antara Tariq bin Ziyad, Masya Allah, aina al-mafar, di mana kamu ingin bersembunyi? Di belakangmu adalah jurang, di sampingmu adalah lautan, dan di sampingmu adalah hewan yang paling luas, dan di depanmu adalah musuhmu. Mana yang akan engkau hadapi? Bila engkau hadapi musuh, maka engkau akan mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatonahnya Nabi selalu memberikan semangat oleh umat-umatnya, oleh sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Makanya Nabi patut dijadikan salah satu suri tauladannya untuk kita sebagai umatnya. Makanya kalau kita pengen cerdas, fatonah, walaupun tidak bisa mengikuti cerdasnya Nabi, cerdaskan bisa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidik, tabligh, amanah. Sidik, tabligh, fatonah, amanah. Nabi dikatakan orang yang paling amanah, tidak pernah ingkari janji. Nabi adalah sosok seorang makhluk yang mempunyai sifat amanah yang paling tinggi. Tidak ada nabi-nabi yang lain diberikan amanah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Nuh? Inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa birur. Nabi Nuh diberikan amanah oleh Allah untuk menyeru umatnya, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberikan umur panjang oleh Allah kurang lebih 480 tahun berdakwah, menyampaikan risalah syiarnya Allah. Diberi umur panjang 480 tahun. Tapi dalam berdakwah 480 tahun, berapa pengikut Nabi Nuh? 40 pengikut Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Aku tidak kuat ya Allah. Ditinggalkan itu umatnya Nabi Nuh. Terus Nabi Yunus ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut ikan Nun. Fanadat fi dhulumat la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ditinggalkan itu. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diberikan mandat dan amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Yunus tidak kuat. Nabi Yunus pergi dan meninggalkan umatnya. Akhirnya naik kapal. Di dalam kapal itu qudratullah, karena kapalnya itu bocor, harus ada penumpang yang harus dibuang. Akhirnya dikocok. Ketika dalam pengocokan itu Nabi Yunus dikatakan orang yang meninggalkan di medan perang banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah, untuk terus menegakkan iman, Islam dan ihsan di dalamnya. Kita tidak akan bisa beriman kepada Allah. Kita tidak akan bisa mengikuti agama Islam, dan kita tidak akan bisa mengenal ihsan kepada Allah kalau bukan karena perjalanan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjalanan dakwahnya Rasulullah, iman sampai kepada hati kita, Islam sampai kepada pemahaman kita, ihsan sampai ke dalam perilaku kita. Perilaku kita, akhlak kita harus mengikuti akhlaknya Nabi. Akhlaknya kita harus mengikuti akhlaknya Nabi. Kalau zaman sekarang anak-anak regenerasi, di antaranya dari mulai SD, di antaranya dari mulai SMP, di antaranya dari mulai SMA, mereka sudah dikenalkan dengan ajaran-ajaran kaum Yahudi yang seharusnya sopan. Salaman itu bukan di sini. Ini bukan ajaran Nabi. Salaman anak terhadap ibunda, anak terhadap ayahandanya bukan di sini, tapi di sini anak-anak zaman sekarang. Kalau salaman terhadap ibu dan bapaknya di mana, Bu? Di jidat apa di pipi? Di jidat apa di pipi? Ya kadang di pipi, kadang di jidat. Terus di mana mulutnya? Sedangkan anak bila mana bersalaman kepada orang yang paling tua itu harus seperti ini. Apa sunnahnya Nabi? Dikecup. Masya Allah, itu akhlaknya Nabi. Nabi kalau bertemu dengan anak kecil, apa kata Nabi? Ketika anak kecil itu salaman dengan baginda Nabi pun membalas salaman itu terhadap anak kecil. Anak-anak zaman sekarang salaman sudah tidak sampai ke sini, tidak sampai ke sini, sudah begini saja. Ini adalah ajaran kaum Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi, kaum Yahudi akan terus mempopoki generasi Islam agar jauh dari syariatul Islam, agar jauh dari Qurannya Allah, agar jauh dari hadis. Anak-anak zaman sekarang, kita yang diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dari usia-usia ini kenalkan siapa Nabi Adam, siapa Nabi Nuh, siapa dari 25 Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai kepada khatamun Nabi. Ajarkan anak-anak kita kenal sepak terjang hidup riwayat Nabi Adam sampai khatamun Nabi. Ajarkan anak-anak kita kenal siapa itu Sayyidina Abu Bakar, siapa itu Sayyidina Umar bin Khattab, siapa itu Sayyidina Utsman, siapa itu Sayyidina Ali. Kenalkan anak-anak kita siapa itu Nabi Muhammad. Kenalkan anak-anak kita ada berapa istri Sayyidina Muhammad. Kenalkan kepada anak-anak kita berapa anak Sayyidina Muhammad. Kenalkan kepada anak-anak kita berapa kali Sayyidina Muhammad melaksanakan peperangan sampai wafat. Kenalkan kepada anak-anak kita Quran. Kenalkan kepada anak-anak kita Al-Hadis. Anak-anak zaman sekarang ada yang kenal, ada yang paham, ada yang ngerti apa itu huruf alif, ada yang ngerti. Sedangkan huruf alif itu mempunyai makna amnan wa imanan, bahaan wa barakatan, tak taubatan wa taufiqan, tak tarwatan wa tawaban, jim jamalan wa jamalatan, sampai ke huruf ya, yusron wa yaqinan. Siapapun orangnya, siapapun hambanya, siapapun manusianya,
yang baru satu mengucap huruf alif, Allah akan berikan 2 perkara keindahan dari Allah. Apa itu? Amnan wa imanan. Yang membaca, siapapun kita yang membaca huruf alif, Allah akan berikan keamanan di dalam dirinya. Siapapun yang membaca huruf alif, Allah akan berikan wa imanan, tambahkan keimanan. Siapa yang membaca huruf ba, Allah akan berikan keindahan bahaan. Siapa yang membaca huruf ba, Allah akan berikan wa barokatan di dalamnya. Kadang-kadang hidup kita ini tidak berkah karena kita meninggalkan ayat Al-Quran. Itu tablignya Nabi, itu amanahnya Nabi, itu sidiknya Nabi, itu patunahnya Nabi. Kita harus meneladani hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, lanjut ini, lanjut Bu, Pak, lanjut Pak. Coba bayangin, saya mengajak kepada ibu-ibu, saya mengajak kepada bapak-bapak. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam melakukan satu kesalahan, ialah memakan buah hul. Apa yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Allah turunkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ke bumi Allah. Itu satu kesalahan. Selain itu, Nabi Adam ketika memakan buah khuldi itu dalam keadaan berpakaian. Seketika itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika memakan buah khuldi, ketika hendak ingin diturunkan ke bumi Allah, Allah telanjangkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Satu kesalahan Allah turunkan ke bumi, satu kesalahan Allah telanjangkan Nabi Adam. Satu kesalahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam ratusan tahun. Sedangkan kita tiap detik, tiap saat, tiap waktu berbuat dosa kepada Allah, di hadapan Allah, di matanya Allah, maksiat pun begitu. Adakah ketika kita berbuat maksiat Allah langsung panggil kita ke alam kubur? Tidak. Adakah ketika kita berbuat maksiat Allah telanjangkan pakaian kita? Tidak. Adakah ketika kita bermaksiat lalu kita memohon ampun, astagfirullahaladzim, Allah tidak mengampuni dosa kita? Allah ampuni. Sedangkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika satu kesalahan, Nabi Adam Allah turunkan di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jabal Rahmah. Sedangkan jin Allah turunkan di Basrah. Berapa ratusan tahun, satu kesalahan Allah pisahkan Nabi Adam dan istrinya Sayyidatuna Hawa. Kita yang sudah punya istri, kita yang istri yang sudah punya suami, yang suami yang sudah punya istri, punya anak, berbuat kesalahan maksiat kepada Allah. Allah pisahkankah kita dengan istri-istri kita? Allah pisahkankah kita dengan anak-anak kita? Tidak. Tapi Nabi Adam Allah pisahkan, Allah turunkan, Allah telanjangkan ratusan tahun baru diterima taubatnya oleh Allah. Ketika ini diterima taubatnya oleh Allah, apa yang dilihat oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Aku akan mengampuni faghfir dzunubaka ya Adam. Satu syarat. Apa? Ketika Nabi Adam mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam melihat di arasnya Allah, siapa ini nama yang disandingkan oleh Allah langsung?
Artinya nama Muhammad ini adalah makhluk yang paling agung, lebih agung dari aku, kata Nabi Adam. Makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada aku. Masya Allah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diterima taubatnya oleh Allah ketika ia membaca La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan kata Nabi Adam bertanya, siapakah itu ya Allah? Allah menjawab, laulaka ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena perkara cahayanya Rasulullah, aku tidak akan pernah ciptakan engkau ya Adam. Jadi dengan adanya maulid, kita memperingati maulid Nabi ini. Coba kita bayangkan, kita maksiat, kita punya mata, kita bisa melihat. Ketika mata ini kita melihatkan maksiat. Ketika mata ini kita melihat kemaksiatan. Sedangkan mata ini mengalir cahayanya Rasulullah. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik, sesungguhnya dalam pendengar ini terdapat cahayanya Rasulullah. Dalam lisan ini terdapat cahayanya Rasulullah. Seluruh organ tubuh kita terdapat cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena perkara cahayanya Rasulullah, Allah tidak akan pernah ciptakan bumi, Allah tidak akan pernah ciptakan langit, Allah tidak akan pernah ciptakan hayawan, Allah tidak akan pernah ciptakan nas, kita manusia. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup pada saat ini, hidup pada detik ini, hidup pada malam ini, masih sampai nafas kita di bulan Maulidin Nabi Muhammad. Banyak saudara-saudara kita, ayahanda kita, ibunda kita, anak-anak kita, atau saudara kita yang sudah terlebih dahulu sudah tidak sampai di bulan Maulid. Akankah bulan Maulid depan kita ini masih ada? Ingat akhir nafasmu. Ketika kita ingat akhir nafasmu, ketika nafas ini sudah sampai di dalam sakaratul maut, ketika nafas ini sampai kepada sakaratul maut, ketika nafas ini sudah sampai kepada malaikat sakaratul maut, bisakah kita menjawab kalimat la ilaha illallah? Sungguh beruntung orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sungguh bahagia orang-orang yang mengungkapkan, yang berkata dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka tancapkan dalam diri ini bahwasanya kita akan mati besok. Mungkin kita akan mati setelah acara ini. Mungkin kita akan mati di hari esok, di hari lusa. Karena kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya ajal menjemput kita. Maka bersama-sama kita semarakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la mawjud la illallah.
suci Al-Quran. Jangan bermalas kita ketika kita didengarkan lantunan-lantunan berzikir kepada Allah. Jangan bermalasan lisan ini ketika kita didengarkan salawat kepada Rasulullah. Siapapun hamba yang didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan ia tidak menjawab dan tergetarkan hatinya. Siapa hamba yang didengarkan pendengarannya, jika yang didengarkan pendengaran zikirnya dan ia tidak berzikir kepada Allah. Dan siapa hamba yang didengarkan lantunan salawat lalu ia tidak mengikuti lantunan salawat itu kepada Rasulullah, qaswatul qalbu, maka sesungguhnya ia hatinya telah gelap, hatinya telah mati, hatinya telah keras, hatinya telah jauh dari Allah, dari pandangan rahmatnya Allah, dari pandangan maghfirahnya Allah, dari pandangan cahayanya Allah, dari pandangan nurnya Allah, dari pandangan furqannya Allah, dari pandangan bayannya Allah, jauh dari sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau dulu baginda Nabi bersujud, berdakwah dilempari kotoran unta bebatuan diludahi oleh kaum Quraisy, dan sekarang kita melempari kotoran dosa ke wajahnya Sayyidina Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati kita yang pada malam ini duduk di Kampung Baru? Siapa yang akan mensyafaati kita satu Kampung Baru kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati kita sebagai pendosa kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati kita sebagai pelaku maksiat kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati kita sebagai pendurhaka terhadap orang tua kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati para pemabuk, pencekuk kalau bukan Sayyidina Muhammad? Semuanya, ribuan makhluk, jutaan makhluk, miliaran makhluk akan disyafaati oleh Sayyidina Muhammad. Dan kata Sayyidina Muhammad, syafaati li ahlil qubara min ummati. Syafaatku akan datang kepada mereka yang mengagungkan dirinya, yang mengagungkan kekayaannya, yang mengagungkan hartanya, yang mengagungkan dirinya, akan datang syafaatnya kepada dirinya. Siapa yang akan mensyafaati kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Bayangkan jutaan miliaran nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan di alam mizan, ketika kita dikumpulkan di alam syafaat. Siapa yang akan mensyafaati kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Karena dengan syafaat Sayyidina Muhammad kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Kalau nanti di alam barzakh kita tidak disyafaati oleh Rasulullah, khalidina finnari abada, kita akan kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah bersama para jin, bersama para setan, bersama para iblis. Kita wajib membanggakan dan menggembirakan bulannya Maulid Nabi. Kalau Allah, kita punya cara sendiri merayakan Maulid Nabi, dan Allah pun punya cara sendiri merayakan Maulid kekasihnya Allah. Kalau Allah beda merayakan Maulidnya kekasihnya Allah. Dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala merayakan kelahiran kekasihnya ialah dengan meluluh lantahkan dan menghancurkan raja-raja gajah, pasukan gajah. Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah merayakan
dengan caranya Allah, dengan lahirnya kekasihnya Allah. Allah kirim burung ababil kepada para pasukan gajah, dan Allah kirim pasukan burung ababil membawa 3 batu dari neraka yang jumlahnya 3, 2 dari kakinya dan 1 dari mulutnya. Ketika burung ababil turunkan itu batu dari neraka kepada pasukan gajah, jatuh dari kepala sampai di kaki. Di situ Allah Subhanahu wa taala pun berikan kekuasaannya dan keagungannya kepada Abu Lahab. Setiap hari Senin Abu Lahab Allah hentikan dari azab siksa kuburnya. Karena apa? Karena senang karena senang dan gembira kelahiran di antara ponakannya. Masya Allah. Allah di alam kuburnya dan di alam kuburnya itu tercurahkan dan tercucurkan air dari jari-jari jemarinya, dan setiap hari Senin dia minum. Apalagi kita sebagai umatnya yang merayakannya, yang menggembirakannya. Siapa yang akan menggembirakan Rasulullah kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Maka berselawatlah terus kepada Rasulullah, berselawatlah terus kepada Nabi Allah, berselawatlah terus kepada kekasih Allah, karena di dalam tubuh kita ini mengalir cahayanya Sayyidina Muhammadin. Ibu, Bapak, bersama-sama kita bertafakur kepada Allah, kita memohon ampun. Kepada Allah kita memohon pintu taubat kita diterima oleh Allah. Kepada Allah kita memohon pintu maghfirah Allah dibukakan untuk kita semua. Dan bersama-sama kita tundukkan kepala kita, hadirkan Allah dalam hati kita. Betapa banyak kita melakukan dosa kepada Allah, dan bersama-sama kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad. Mintalah kepada Allah dalam penuh harapan, dengan penuh permintaan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketawaduan di hadapan Allah, bahwasanya diri kita ini adalah manusia yang akan pasti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta dengan perkantaraan dan wasilah bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita di yaumul qiyamah dan memberikan syafaat kepada kita semua sebagai umatnya, dan mengakui kita sebagai umatnya, serta memasukkan kita kepada surganya Allah. Resapi bahwasanya kita sedang berada dalam pandangan Rasulullah. Minta bahwasanya nanti salawat ini akan sampai kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Karena ada satu riwayat, ada seorang hamba, ada seorang pendosa, ada seorang mabuk yang tidak ada seorang pemabuk yang di dalam kesehariannya tidak pernah beribadah, tapi ia cinta Rasulullah,
Dia bayangkan Rasulullah ketika ia sampai di dalam alam mizan. Ketika sampai ia di alam mizan, ketika ia sampai ke alam mizan, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Datang Rasulullah dan memberikan satu kertas dan Rasulullah timbangkan, maka amal buruknya menjadi sedikit dan amal salawatnya menjadi banyak. Aulan nas man aktsara salatan alayya. Rasul akan dekat kepada hamba, kepada umatnya yang sering membaca salawat, dan akan mensyafaati dirinya nanti di yaumul qiyamah oleh Rasulullah. Mari kita bersama-sama hadirkan Rasulullah dalam hati kita, bahwasanya kita ingin rindu, bahwasanya kita ingin cinta, bahwasanya kita ini ingin berjumpa dan diperjumpakan oleh Rasulullah, bahwasanya kita ini ingin bertemu dan dipertemukan oleh Rasulullah dengan salawat. Mari kita bersama-sama sallallahu alaihi Muhammad. Yang ikhlas salawatnya, suami kita ya Allah, sama hati istri kita ya Rasul, sama hati anak-anak kita ya Rasul, sama hati ahli-ahli menurut kita ya Rasul, ya Rasul. Ini sallallahu alaihi menangislah di hadapan Rasulullah, menangislah di hadapan Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu dan berjumpa langsung dengan Rasulullah.
sebagai umatnya. Rasul di akhir hidupnya selalu memanggil kita, wa nada bi ummati ummati ummati. Rasul dulu sering menangisi kita bagaimana umat nasib ketika bila mana aku sudah tiada. Rasul sering menangisi kita tiap detik, tiap malam, tiap sholat. Kita tidak pernah menangisi Rasulullah. Bila kita tidak menangisi Rasulullah dan tidak pernah meneteskan air mata untuk Rasulullah, akankah syafaat itu datang kepada kita semua? Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, syafaati suami kita, istri kita, anak kita, dan adik-adik keturunan kita. Karena kita tidak tahu kita ini semua akan masuk neraka. Siapa yang akan mensyafaati dan memberi syafaat itu kalau bukan Rasulullah? Di akhir di dunia kita biasa saja, tapi nanti di akhirat kita akan memanggil Rasulullah. Kita di dunia tidak pernah memanggil Habibullah, tapi nanti di akhirat akan memanggil Habibullah. Kita di alam dunia tidak pernah menangisi Rasulullah, tapi akan menjerit dan terus menjerit di alam akhirat. Akan terus memanggil Rasulullah. Syafaati kami Rasulullah, syafaati kami Rasulullah. Sallallahu alaihi panggil Rasulullah dengan hati kita. Panggil Rasulullah dengan hati dan tulus kita. Menangislah kita untuk Rasulullah. Menangislah kita untuk Rasulullah. Habibullah. Bersama-sama kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Jangan pernah bosan bersolawat kepada Rasulullah. Jangan pernah bosan bersolawat kepada Rasulullah. Jangan pernah bosan bersolawat kepada Rasulullah. Mohon maaf kepada para hadirin bila mana ada ucapan dan perkataan yang salah, itu semata-mata datangnya dari anak Al-Fakir Al-Dhaif. Bila mana ada kesempurnaan kata, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama
Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diri ini adalah hamba yang terlalu banyak maksiat di hadapan Allah. Hamba yang terlalu banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Hamba yang terlalu banyak berlumuran kemaksiatan, kesayatan di hadapan Allah. Akankah kita memohon ampun dan meminta ampun kepada Allah? Sedangkan diri ini adalah dhaif, sedangkan diri ini adalah fakir, sedangkan diri ini adalah hal yang paling mustahil. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqir mohon maaf kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.